Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Memilih. Pemirsa, tidak terima istrinya hanya mendapat 3 suara. Suami seorang caleg mengamuk dan membawa massa. Akibat penyerangan Ketua RT luka di kepala dan Ketua KPPS di Jambi patah tangan. Ketua KPPS TPS 23 RT 31 Kelurahan Payolebar Jambi patah tangan kiri akibat diserang oleh sekelompok orang yang didatangkan oleh suami seorang caleg DPRD Kota Jambi dari Partai Kebangkitan Nusantara. Penyerangan oleh suami caleg untuk DPRD Kota Jambi ini terjadi saat petugas TPS 23 sedang melakukan proses penghitungan suara. Peristiwa ini sempat menghambat penghitungan suara di TPS. Pelaku yang merupakan suami caleg tidak terima istrinya hanya mendapat 3 suara. Akhirnya itu suaranya tidak ada itu. Dari partai mana dia, Pak? PKN. Apa? Tidak terima, Pak. Suaranya tidak ada di situ. Ya. Pak yang mukul itu caleg, keluarganya atau timnya atau siapa? Caleg. Bukan caleg. Suami caleg. Selain penyerangan terhadap Ketua KPPS, suami caleg juga menyerang Ketua RT 31 yang luka robek di kepala hingga harus dibawa ke rumah sakit. Saat ini korban penyerangan telah membuat laporan ke polisi. Dari Jambi, Andrianus Susandra, iNews melaporkan. Dengan jam kerja yang panjang, resiko pekerjaan seperti yang tadi kita lihat bersama-sama, Pak Jerry, kemudian juga ini mereka harus punya integritas karena mereka yang mengawal suara masyarakat Indonesia yang sudah memilih pemimpinnya selama 5 tahun. Layakkah bayaran 1,2 juta itu? Ya, sebetulnya gini, 1,2 ini kan untuk 7 orang ya. Ya, ini sudah dinaikkan beberapa kali dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya ya. Saya kira ya kalau 7 kali 1,2 mestinya sih layak aja. Cuma kan soalnya kan begini, tidak semua KPPS yang 7 orang itu paham hal teknis yang rumit untuk mengisi. Biasanya itu hanya satu. Misalnya kemarin ini kan mereka menugaskan 1 orang atau ya 1 yang paham untuk upload formulir itu ke dalam sistemnya KPU. Jadi nggak semua gitu. Kalau kita lihat penghitungan di malam hari ya, sebetulnya yang berperan ini hanya tinggal 1-2 orang aja. Yang lain itu ya karena dia dapat tugas yang lain yang tidak menjadi bagiannya itu sehingga dia nggak terlibat lagi. Mungkin masih nungguin TPS ya, mungkin masih nungguin, tapi dia nggak bertugas gitu karena secara teknis dia mungkin nggak paham. Gitu. Jadi menurut saya soalnya juga di situ ya. Kenapa dia jadi berat? Karena yang dapat beban untuk sampai malam itu lebih kepada 1-2 orang, bukan 7-7-nya. Kalau pagi sampai siang itu kan mereka dapat peran masing-masing. Ada yang terima pemilih nyatat gitu ya, 2 orang misalnya. Lalu ada 1 yang memberikan surat suara. Baru ada 1 yang menjaga kotak suara supaya pemilih itu tidak keliru memasukkan jenis surat suaranya. Baru ada 1 yang menjaga tinta gitu ya, tinta kayak begini nih. Itu. Jadi 7-7-nya ada peran, tapi setelah itu itu hanya beberapa, ada yang ngangkatin ini gitu. Tapi yang paling rumit itu kan mengisi formulirnya. Gitu ya. Jadi ya menurut saya sih cukup aja kalau 1,2 ya, karena kan kita punya 800-an ribu TPS tuh. Kalau dikali 1,2 dia muncul berapa angka kan gitu ya, anggaran negara ini kan. Saya gitu. Ke Bung Edward ya. Bung Edward, kalau kita lihat memang komplikasi sistem kepemiluan kita ini berimplikasi pada beban yang begitu berat yang harus ditanggung-jawabi oleh seorang petugas KPPS. Jadi bicara tanggung jawab saya jadi ingat from great responsibility comes great power, atau sebaliknya demikian lah gitu. Apakah kemudian dengan tanggung jawab yang besar, kalau Anissa tadi sebutkan bahwa betul mengawal proses pemilu yang tidak mudah, termasuk juga implikasi dari pekerjaan mereka kan 5 tahun memimpin kita, bukan hanya calon presiden loh, calon legislatif, DPD, DPRD, kabupaten kota dan provinsi. Apakah Anda melihat sesungguhnya mereka mampu mengemban itu berdasarkan kapasitas mereka? Apakah mereka sesungguhnya petugas KPPS kita ini sudah cakap sebetulnya untuk menanggung itu? Ya, kelihatannya masih ya. Ya, silakan. Bisa dilanjutkan? Silakan. Ya.
Jadi memang Mas Abram, satu yang menjadi persoalan yang saya perhatikan, kelelahan yang sangat berlebih itu adalah mereka secara teknis, pemahaman teknis itu kurang. Jadi karena mereka kurang, begitu ya akhirnya mereka panik, secara psikologis juga kadang-kali mereka ada tekanan, begitu itu yang membuat mereka menjadi kelelahan. Tapi saya setuju sebenarnya, kita juga perlu membicarakan terkait dengan sistem pemilu kita. Apakah pemilu kita dengan seperti ini itu juga ramah bagi petugas KPPS? Saya rasa ini juga harus kita kaji bersama-sama. Kalau saya sebenarnya Mas Abram, saya tidak setuju dengan sistem serentak seperti ini, situasi yang seperti ini, begitu saya tidak setuju. Lebih baik kita ada pemisahan antara legislatif atau eksekutif, atau kita juga mengkaji bagaimana pemilu kita itu ada pemilu nasional, ada pemilu lokal begitu, supaya petugas KPPS kita ini juga mudah ya, tidak mengalami kecapean yang berlebih. Yang kedua, BIMTEK Mas, saya menyoroti BIMTEK ini. BIMTEK yang didapatkan teman-teman KPPS itu memang tidak semua begitu. Yang akhirnya pemahaman teman-teman KPPS itu berbeda-beda. Ada yang inisiatif ya, teman-teman KPPS yang melakukan orang aja yang ikut. Belajar mandiri begitu ya. Ada yang melakukan belajar mandiri. Ada yang membuat skema Zoom bersama, tapi saya rasa nggak semua begitu yang berhadapan dengan inovasi pelatihan bagi teman-teman KPPS. Saya melihatnya di situ sih Mas. Kemarin saya lihat banyak teman-teman KPPS kita tuh kebingungan ya menghadapi pemilih salah masuk kota, itu panik mereka, akhirnya pres itu memang ada di diri teman-teman KPPS. Ya jangan kan demikian, kita juga masih melihat persoalan katakanlah orang yang sudah pindah KTP misalnya ya, tapi belum terdata dalam DPT ya. Ini juga disiasati dengan cara yang berbeda-beda. Kita harus gontok-gontokan dulu untuk bisa menyampaikan suaranya. Begitu aja. Ini yang simple begitu aja, itu pemahamannya beda-beda. Saya juga ngalamin di TPS itu. KTP-nya sudah ada di situ, tinggal di situ, tapi memang karena baru pindah dan belum terdata dalam 3-6 bulan terakhir, malah tidak diberikan kesempatan untuk memilih. Iya, jadi KPPS-nya sempat harus tanya dulu ke apa. Padahal itu kan terlalu mudah itu gitu ya. FAQ frequently asked question itu kan padahal. Itu yang paling gampang itu loh, apalagi yang tadi kalau dia ngitung itu jauh lebih sulit gitu. Yang mudah seperti itu aja dia nggak sama pemahamannya, apalagi yang rumit teknisnya ini gitu. Ya padahal kalau kita lihat kan ini di lingkup TPS itu kan kita juga melihat ada RT di sana, yang mana juga mencatat juga, punya kakaknya juga terlihat di sana, bahkan mereka juga mendata itu, tapi memang seribet itu ya kenyataannya. Pengguna KTP misalnya ya, itu kan nggak standar juga gitu. Ada orang yang sudah datang nggak bisa diterima. Gitu ya, nggak bisa diterima karena ada ketakutan surat suara habis. Jadi ada KPPS yang begitu, orangnya warga setempat bawa KTP kan boleh, gitu kan. Ini nggak bisa diterima juga, gitu ya. Memang banyak juga kemarin itu yang datang menggunakan KTP tapi dari daerah luar, itu juga nggak boleh. Ini berkaitan dengan pemahaman ya. Tadi kan dibilang juga yang viral itu kan begini. Orang boleh di mana saja menggunakan KTP, padahal nggak begitu kan. Boleh pakai KTP kalau nggak terdaftar di DPT, tapi mesti warga setempat gitu. Saya ditelepon kemarin misalnya dari Batam ya, ada teman telepon saya, kami punya 35 orang ini nggak diberi kesempatan memilih di TPS. Saya bilang dari mana? Ini orang dari luar, dari Sumatera Utara ke Batam, mau memilih di Batam. Ya nggak boleh, saya bilang loh, kita diberi informasi bahwa di mana saja KTP bisa digunakan. Saya bilang dari mana informasinya gitu. Jadi yang begini-begini akhirnya berdebat, berantem dengan KPPS-nya. Ya itu tadi, dia nyita energi KPPS juga gitu, yang begitu-begitu gitu. Ya, kita harus break sejenak, Bapak-bapak, kami akan kembali untuk Anda saat lagi.